Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawal hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sudah dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, yes or no. Dalam salah satu kesempatan, ketika Yesus dan para murid melewati ladang gandum, para murid memetik dan mengisar gandum sambil makan. Melihat hal ini, orang-orang Farisi mempersalahkan mereka. Karena itu dilakukan pada hari Sabat. Dan justru pada saat inilah Yesus berbicara tentang kuasa, keagungan dan kemuliaan dirinya dengan mengatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini adalah pengakuan Yesus yang begitu tulus dan jujur atas identitas dirinya. Tentu Yesus tidak bermaksud mendemonstrasikan identitasnya, tetapi ia hanya mau agar orang pun tahu tentang eksistensi dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia dengan segala bentuk hidupnya. Yesus mengajarkan kita bahwa seringkali kita tergelincir dan jatuh dalam perbuatan yang hanya disasarkan pada boleh dan tidak boleh. Ini terjadi karena manusia cenderung mencari selamat untuk diri sendiri. Dan dengan pembelaan Yesus terhadap para murid dalam bacaan hari ini, bukan berarti bahwa Yesus tidak mengikuti aturan Sabat. Tidak. Justru di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa cinta kasih harus ditempatkan di atas segalanya dan kebebasan dalam menentukan tindakan juga sangat dihargai oleh Allah. Dalam menghayati hidup beragama, kita pun selalu dihadapkan pada peraturan ini, boleh dan itu tidak boleh. Pelanggaran demi pelanggaran tidak jarang terjadi. Di atas segala bentuk pelanggaran yang ada, kita mesti mengedepankan sikap belas kasihan. Itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan hukum baru dan mengajak kita untuk melaksanakan secara konsekuen hukum kasih. Kita diingatkan supaya menghindari sikap dan perilaku yang keliru dalam kehidupan bersama dengan menciptakan rasa solidaritas atau kesetiakawanan dengan orang lain. Mari kita melaksanakan setiap aturan dengan rasa cinta dan penuh tanggung jawab. Sebab dengan demikian, maka hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan ekspresi kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.